Halo. Nah, inkubator sendiri itu tempat yang biasa kita lihat untuk ditempatin bayi. Nah, biasanya kita lihat kalau bayi baru lahir itu, apalagi yang prematur, nah, tempatnya di situ. Tapi sebenarnya fungsi dari inkubator ini apa sih? Nah, dari beberapa sumber yang saya dapat, katanya inkubator itu tempat untuk merawat bayi yang lahirnya secara prematur. Nah, artinya belum tepat 9 bulan, udah harus lahir. Nah, tapi inkubator sebenarnya bukan hanya digunakan untuk merawat bayi yang baru lahir, yang secara prematur maksudnya. Nah, katanya inkubator ini juga membantu untuk merawat bayi yang kondisinya sakit. Nah, secara sederhana bisa dikatakan bahwa inkubator bayi berfungsi untuk membantu bayi yang sakit atau bayi yang prematur untuk bertahan dan terus berkembang. Tentang cara kerja inkubatornya. Inkubator merupakan kontainer kecil yang kira-kira ukurannya kayak box ya, tapi dilengkapi dengan kubah plastik bening. Nah, karena bayi prematur, kekurangan lemak tubuh, dan integritas pada kulit mereka kurang mampu mengatur suhu tubuh mereka sendiri, maka inkubator bayi memastikan kondisi lingkungan yang ideal bagi bayi yang prematur. Inkubator bayi juga bisa melindungi bayi prematur dari infeksi, alergen, atau tingkat kebisingan atau cahaya yang berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan. Nah, alat ini juga dapat mengatur kelembapan udara untuk menjaga integritas kulit dan bahkan dilengkapi dengan lampu khusus untuk mengobati penyakit kuning neonatal yang umum terjadi pada bayi yang baru lahir. Nah, ada beberapa jenis inkubator bayi. Yang pertama itu ada closed box incubator. Yang kedua ada double walled incubators. Yang ketiga ada servo control incubator. Nah, yang keempat ada open box incubator. Nah, untuk jenis yang terakhir atau yang kelima ada portable incubator. Nah, kita akan membahas tentang cara kerja inkubatornya. Nah, karena bayi prematur, kekurangan lemak tubuh dan integritas pada kulit mereka kurang mampu mengatur suhu tubuh mereka sendiri, maka inkubator bayi memastikan kondisi lingkungan yang ideal bagi bayi yang prematur dengan membiarkan suhu untuk disesuaikan secara manual atau memberikan penyesuaian otomatis berdasarkan perubahan dalam suhu bayi. Tapi ini bukan satu-satunya fungsi yang disajikan oleh inkubatornya. Inkubator bayi juga bisa melindungi bayi prematur dari infeksi, alergen, atau tingkat kebisingan atau cahaya yang berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan. Nah, alat ini juga dapat mengatur kelembapan udara untuk menjaga integritas kulit dan bahkan dilengkapi dengan lampu khusus untuk mengobati penyakit kuning neonatal yang umum terjadi pada bayi yang baru lahir. Nah, berikut adalah beberapa jenis bayi yang membutuhkan inkubator. Nah, yang pertama itu bayi yang lahir prematur. Nah, yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu bayi yang lahirnya lebih awal, sebelum tanggal yang seharusnya atau bulan yang seharusnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada bayi dengan masalah dengan pernapasan. Nah, terkadang bayi yang memiliki cairan atau mekonium di paru-parunya. Kemudian, yang ketiga itu bayi yang terkena infeksi tertentu. Nah, inkubator bayi dapat mengurangi kemungkinan kuman dan infeksi tambahan pada bayi agar bisa sembuh dari penyakitnya itu. Nah, yang keempat ada dampak bayi yang terkena dampak dari diabetes gestasional. Nah, beberapa gejalanya yaitu bayi yang kelelahan, rasa lapar yang intens, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian perubahan penglihatan. Nah, yang kelima yaitu bayi dengan penyakit kuning. Nah, beberapa inkubator bayi dilengkapi lampu khusus untuk membantu mengurangi penyakit kuning
atau penyakit kulit dan mata pada bayi yang menguning. Nah, kondisi ini juga termasuk dalam kelompok bayi yang perlu menggunakan inkubator. Nah, yang keenam, bayi yang proses melahirkannya panjang atau traumatis. Nah, setelah operasi sesar, ibu akan dipindahkan dari meja operasi ke tempat tidurnya. Nah, sedangkan bayi akan dibawa ke bangsal kecil yang terkadang disebut ruang pemulihan. Jika bayi baru lahir mengalami trauma, mereka mungkin memerlukan pemantauan secara terus-menerus dan dukungan medis tambahan. Karena itu, salah satu alat yang digunakan adalah inkubator. Nah, yang kemudian bayi yang lahir dengan berat badan lebih rendah. Nah, karena terkadang ada bayi yang berat badannya tidak memenuhi standar, jadi kayak kurang dari bayi normal, jadi harusnya dimasukkan dalam inkubator. Nah, kemudian bayi yang baru sembuh dari operasi. Yang kesembilan, bayi yang mengalami hipotermia. Ya, bayi yang baru lahir, terutama bayi yang lahir prematur, rentan terhadap hipotermia karena kesulitan mengatur suhu tubuhnya sendiri. Maka dari itu, dibutuhkan juga inkubator untuk membantu bayi tersebut. Nah, saya rasa kesembilan jenis bayi ini yang termasuk dalam bayi-bayi yang harus menggunakan inkubator. Sebenarnya saya juga masih belajar tentang peralatan-peralatan medis, salah satunya inkubator, jadi mohon maaf jika ada penjelasan yang mungkin salah atau pengucapannya salah atau apa ya, kurang kurang benar, jadi mohon maaf ya, karena saya juga belum pada ahlinya, masih mencari-cari tahu dari berbagai sumber. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita yang menonton ini selalu sehat, stay safe semua, jangan lupa pakai masker kalau keluar dan jaga jarak dari orang-orang luar, apalagi kerumunan, dan semoga kita semua tetap sehat dimanapun kita berada. Oke, terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya.